hatred. We're in the Great War now. Sejarah agama Kristen yang benar, semua jelas terungkap di sini. Sejarah terbentuknya agama Kristen, dari ajaran Isa alaihi salam hingga gereja awal. Ajaran Nabi Isa alaihi salam selalu dimulai dari satu fondasi yang tak tergoyahkan, tauhid. Ia diakui sebagai nabi, utusan, dan pembawa risalah yang menyambung garis panjang para nabi terdahulu. Tidak pernah sekalipun ia mengangkat dirinya sebagai sosok ilahi, tidak pernah meminta disembah, dan tidak pernah mengajarkan doktrin yang melampaui batas kemanusiaan seorang nabi. Isa mengajarkan salat, puasa, ketaatan, dan menjunjung hukum Taurat. Bahkan ia berkata bahwa ia datang bukan untuk menghapus hukum itu, tetapi untuk menyempurnakannya. Di sini terlihat jelas bahwa ajaran Isa adalah bagian dari tradisi kenabian besar yang sama, ajaran tauhid murni. Namun, perjalanan sejarah mencatat sesuatu yang menarik. Setelah Isa tidak lagi berada di tengah-tengah kaumnya, ajarannya mulai bercabang. Para murid asli seperti Yakobus dan kelompok Nazarenes tetap memegang teguh ajaran tauhid. Mereka berpegang pada praktik ibadah, hukum, dan tradisi yang dibawa Isa. Dalam pandangan mereka, Isa adalah utusan Allah, manusia pilihan, tetapi tetap manusia. Di sisi lain, muncul aliran baru yang membawa warna berbeda. Aliran ini tidak lahir dari murid-murid langsung Isa, tetapi dari sosok bernama Paulus. Ia bukan saksi kehidupan Isa, bukan murid yang hidup bersama beliau, dan tidak pernah bertemu Isa secara nyata. Namun, pengaruhnya dalam penyebaran ajaran pasca kenabian sangat besar. Paulus membawa pendekatan teologis yang berbeda. Isa bukan hanya nabi, tetapi memiliki unsur ketuhanan. Ia memperkenalkan gagasan penebusan dosa, keselamatan tanpa syariat, dan keyakinan bahwa hukum Taurat tidak lagi wajib. Ajaran-ajaran ini kemudian menjadi pondasi teologi gereja masa depan. Seiring waktu, ajaran Paulus memperoleh penerimaan luas, terutama ketika kekristenan memasuki wilayah Romawi. Di sana, masyarakat sudah terbiasa dengan konsep dewa penyelamat, dewa anak, dan figur ilahi yang mati lalu bangkit. Pengaruh budaya ini secara perlahan menyatu dengan ajaran baru tentang Isa. Ketika gereja mulai terbentuk dan berkembang, perbedaan ajaran makin tajam. Kelompok murid asli tetap mempertahankan tauhid, sementara ajaran Paulus menyebar lebih luas dan lebih cepat. Pertentangan pemahaman ini akhirnya memuncak pada berbagai konsili gereja, terutama konsili Nisea pada tahun 325 M. Disinilah doktrin ketuhanan Isa diformalkan sebagai ajaran resmi. Sejak saat itu, ajaran-ajaran yang berbeda dari kesepakatan konsili dianggap menyimpang. Banyak teks, Injil, dan kelompok yang mempertahankan tauhid mengalami penindasan. Sejarah pun menyisakan satu wajah kekristenan yang dominan, yang berbeda dari ajaran Isa yang dikenal para murid awal. Kini, ketika kita menelusuri sejarah, kita melihat bahwa terbentuknya agama Kristen modern bukanlah proses yang sederhana. Ia lahir dari ajaran seorang nabi tauhid yang kemudian berkembang melalui berbagai pengaruh. Murid-murid asli, Paulus, budaya Romawi, dan kekuatan politik kekaisaran. Perjalanan ini memberi kita satu pertanyaan besar yang terus menggema hingga hari ini. Ajaran siapakah yang sebenarnya membentuk kekristenan modern? Ajaran Isa alaihi salam atau ajaran-ajaran yang muncul setelah beliau? Tidak pernah membawa ajaran ketuhanan dirinya. Isa alaihi salam muncul sebagai sosok nabi yang membawa pesan yang jelas, sederhana, dan sejalan dengan seluruh rangkaian risalah para nabi sebelumnya. Dari awal kemunculannya hingga akhir dakwahnya,
tidak ada satupun riwayat otentik yang menunjukkan bahwa beliau pernah membawa ajaran tentang ketuhanan dirinya. Ia tidak meminta disembah, tidak menempatkan dirinya sebagai bagian dari zat ilahi, dan tidak pernah menuntut pengikutnya untuk menjadikannya pusat ibadah. Ia selalu memposisikan dirinya sebagai hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Ia berdoa, bersujud, bermunajat, dan mengajarkan bahwa kekuatan, mukjizat, dan kebijaksanaan yang ia miliki bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu dan sama, suatu pernyataan yang dengan sangat tegas menempatkannya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Setiap perbuatan Isa menguatkan hal ini. Ketika ia berdoa, itu menunjukkan bahwa ia tidak berada pada posisi sebagai tujuan doa. Ketika ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu menunjukkan bahwa ia bukan pihak yang menerima ketundukan, tetapi pihak yang tunduk. Bahkan ketika orang-orang berusaha meninggikannya melampaui batas, ia selalu kembali kepada prinsip tauhid yang diajarkan para nabi sebelumnya. Murid-murid terdekatnya pun mengikuti prinsip yang sama. Mereka menganggap Isa sebagai nabi pilihan, bukan sebagai sosok ilahi. Mereka tetap menjalankan ritual ibadah Yahudi, mengikuti Taurat, dan mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dalam komunitas awal pengikut Isa, tidak ada konsep Trinitas, tidak ada doktrin penebusan dosa, dan tidak ada ajaran yang menempatkan Isa sebagai Tuhan. Semua itu baru muncul jauh setelahnya melalui perkembangan teologi pasca kenabian. Ketika jejak sejarah ditelusuri, kita melihat betapa konsisten Isa menjaga tauhid. Tanpa celah dan tanpa keraguan, seluruh perkataan dan perbuatannya mengarah pada satu hal. Ia adalah utusan, bukan Tuhan. Dan justru di titik inilah muncul pertanyaan besar bagi siapapun yang ingin memahami sejarah dengan jujur. Jika seorang nabi tidak pernah membawa ajaran ketuhanan dirinya, bagaimana kemudian ia berubah menjadi sosok yang disembah? Pertanyaan inilah yang membawa kita pada lapisan-lapisan sejarah berikutnya. Lapisan yang perlahan mengungkap bagaimana ajaran asli bisa berubah menjadi doktrin yang berbeda dari risalah awalnya. Dakwahnya menyempurnakan syariat sebelumnya, bukan menghapus tauhid. Ajaran Isa alaihissalam hadir sebagai kelanjutan dari rangkaian panjang risalah para nabi. Ia datang bukan untuk membangun keyakinan baru, bukan pula untuk meniadakan hukum yang telah ada, tetapi untuk menyempurnakan jalan yang sudah dibentangkan oleh Musa, Harun, Daud, Sulaiman, dan para nabi Bani Israel lainnya. Semua pesan yang dibawanya masih berakar kuat pada pondasi yang sama. Tuhan itu Esa, dan manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Seruan kepada satu Tuhan, Al-Ahad. Seruan utama Isa alaihissalam selalu kembali pada satu fondasi yang tidak pernah berubah sejak zaman Ibrahim. Bahwa Tuhan itu Esa, tunggal, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Pesan ini menjadi inti dari seluruh ajaran para nabi, dan Isa melanjutkannya tanpa sedikit pun mengurangi kemurniannya. Ia tidak membawa konsep baru tentang Tuhan, tidak menambah sifat-sifat ilahiyah yang tidak diajarkan sebelumnya, dan tidak memberikan ruang bagi penyembahan kepada selain Allah. Dalam setiap khotbahnya, Isa menekankan bahwa pusat kehidupan manusia adalah ketundukan kepada Tuhan yang satu. Ia mengajak Bani Israel untuk kembali kepada pemahaman yang sederhana namun mendalam. Tuhan bukan sekadar konsep, bukan figur simbolik, dan bukan entitas yang dapat dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Tuhan adalah Al-Ahad, satu-satunya yang layak disembah, yang maha tinggi di atas seluruh ciptaan. Seruan ini muncul dalam banyak momen. Saat ia berbicara kepada murid-muridnya, saat ia berdialog dengan ahli-ahli Taurat, dan bahkan saat ia berdoa dalam kesendirian. Setiap tindakan dan ucapannya mengarahkan manusia kepada satu tujuan, mengesahkan Tuhan tanpa menambahkan sekutu, perantara, atau konsep ketuhanan lain. Isa berdiri sebagai nabi yang mengajak pengikutnya kembali ke tauhid murni, mengikis penyimpangan, dan menolak praktik-praktik yang menjauhkan manusia dari penyembahan tunggal kepada Allah. Ajarannya tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat ibadah. Ia selalu memisahkan dirinya dari Tuhan, menegaskan kelemahan manusiawinya,
dan menunjukkan bahwa semua kekuatan yang dimilikinya berasal dari izin Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Seruan kepada satu Tuhan menjadi inti dakwahnya, karena itulah yang sedang hilang di tengah masyarakat saat itu. Tauhid yang terpecah oleh ambisi pemuka agama, ritual yang kehilangan makna, dan keyakinan yang mulai bergeser kepada bentuk-bentuk yang tidak diajarkan para nabi. Dengan menegakkan kembali Al-Ahad, Isa memurnikan keyakinan kaumnya, mengembalikan fondasi yang lama terkubur, dan memastikan bahwa umat tidak tersesat dalam berbagai konsep teologis yang membingungkan. Seruannya tetap sederhana namun sangat kuat. Sembahlah hanya Tuhan yang Esa, tundukkan diri hanya kepadanya, dan ikuti jalan para nabi yang telah membawa cahaya tauhid sejak generasi ke generasi. Ajarannya berdiri tegak sebagai pengingat bahwa tidak ada keselamatan tanpa pengesaan Tuhan, dan tidak ada jalan lurus kecuali kembali kepada Al-Ahad. Ketaatan, amal, dan ketulusan, bukan sakramen atau penebusan dosa, itulah inti ajaran yang selalu ditekankan oleh Isa alaihissalam kepada kaumnya. Ia tidak datang membawa jalan pintas menuju keselamatan, tidak pula menawarkan konsep baru bahwa seseorang bisa diselamatkan oleh pengorbanan orang lain. Ia mengajak manusia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sendiri, kembali kepada kebenaran lewat ibadah yang jujur, amal yang tulus, dan ketaatan yang nyata kepada Tuhan. Setiap kali Isa berbicara tentang keselamatan, ia selalu mengaitkannya dengan apa yang dilakukan manusia, bukan sesuatu yang diwariskan atau ditanggung oleh orang lain. Ia menyeru agar manusia memperbaiki diri, meninggalkan maksiat, menjalankan perintah, dan hidup dengan kesalehan yang dapat dilihat dari tindakan sehari-hari. Keselamatan bukan hak istimewa, bukan hasil ritual yang dikelola pemuka agama, dan bukan klaim otomatis yang bisa dibeli dengan upacara. Keselamatan adalah buah dari usaha, dari tekad untuk berjalan di jalan lurus dengan hati yang bersih. Ajaran ini terlihat jelas ketika Isa mengajak kaumnya untuk memperbanyak kebaikan, membantu orang miskin, menegakkan keadilan, dan menjaga diri dari dosa. Ia tidak memberikan jaminan keselamatan yang bersifat simbolis. Ia tidak mengatakan bahwa seseorang cukup percaya tanpa membuktikan keimanannya dengan tindakan nyata. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa iman tanpa amal adalah kosong. Ia menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai hubungan antara hamba yang bertanggung jawab dan Tuhan yang Maha Adil. Karenanya, setiap amal akan dihitung, setiap niat akan diperiksa, dan setiap perbuatan akan memiliki balasan. Isa juga menolak gagasan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui sakramen atau perantara tertentu. Tidak ada ritual-ritual khusus yang dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju ampunan. Tidak ada figur yang dijadikan mediator wajib antara manusia dan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan terbuka untuk semua orang, tanpa perantara, tanpa konsep penebusan yang menghapus kewajiban manusia untuk berlaku benar. Yang menentukan hanyalah ketulusan hati, kejujuran dalam ibadah, dan kesungguhan menjalankan perintah Tuhan. Melalui ajarannya, Isa menegakkan prinsip yang sama yang dibawa oleh semua nabi sebelumnya, bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan keselamatan tidak mungkin diberikan kepada seseorang tanpa usaha. Isa menghadirkan kembali semangat agama sebagai jalan hidup, bukan sebagai tradisi seremonial. Ia mengajak manusia untuk mengenal Tuhan melalui amal saleh, untuk mendekat kepadanya dengan hati yang bersih, dan untuk membuktikan cinta mereka kepada Tuhan melalui tindakan nyata. Inilah ajaran inti yang sering hilang di balik perkembangan dogma-dogma setelahnya. Ajaran Isa berdiri kokoh pada 3 pilar: ketaatan, amal, dan ketulusan. 3 hal inilah yang menjadi tolok ukur iman. Bukan sakramen, bukan pengampunan yang diwariskan, dan bukan penebusan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Isa mengingatkan umatnya bahwa jalan keselamatan selalu ada pada diri mereka sendiri, selama mereka mau melangkah dengan hati yang jernih dan kesadaran bahwa Tuhan Maha melihat segala sesuatu. Murid-murid awal tetap memegang tauhid, bukan trinitas. Mereka adalah saksi hidup ajaran Isa. Mereka mendengar langsung tutur beliau, menyaksikan amal beliau, dan memahami risalah yang dibawanya tanpa lapisan budaya, filsafat, atau politik. Dan catatan sejarah menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Para murid,
Yahya, Yakobus, Petrus, dan komunitas The Jerusalem Church tetap berpegang teguh pada satu keyakinan inti. Tuhan hanya satu. Isa adalah nabinya, bukan Tuhan anak. Tidak ada doktrin satu hakikat, tidak ada gagasan penebusan dosa, dan tidak ada konsep bahwa seorang manusia menjadi bagian dari Tuhan. Mereka menjalankan syariat, beribadah seperti Bani Israel saleh lainnya, dan melanjutkan ajaran tauhid murni yang Isa ajarkan. Yang ironis, justru kelompok yang memegang ajaran asli ini kemudian tersingkir dari panggung sejarah, digantikan oleh interpretasi baru yang berkembang puluhan tahun setelah Isa diangkat. Yakobus, James, memimpin jemaat Yerusalem sebagai penerus utama. Setelah Isa diangkat, umat tidak jatuh dalam kebingungan. Kepemimpinan rohani mereka diteruskan oleh sosok yang paling dihormati, paling dekat, dan paling memahami ajaran beliau, Yakobus bin Yusuf atau James the Just. Dialah figur yang disebut para sejarawan sebagai pemimpin tunggal komunitas asli pengikut Isa. Sosok zuhud, bersyahwat rendah dunia, dikenal karena ibadahnya yang luar biasa, sampai-sampai lututnya kapalan seperti unta karena sering sujud. Di bawah kepemimpinannya, jemaat Yerusalem memegang erat ajaran tauhid Isa, berpegang pada satu Tuhan, menjalankan syariat, menolak penyembahan kepada manusia, serta mempertahankan risalah murni yang tidak tercampur budaya Yunani Romawi. Yang mencengangkan, kelompok inilah yang sebenarnya mewakili ajaran Isa yang asli, bukan gereja-gereja yang tumbuh di luar Palestina. Namun, dalam waktu singkat, komunitas yang dipimpin Yakobus ini harus berhadapan dengan gelombang pengaruh baru, pemikiran Paulus, yang mulai mengubah wajah ajaran Isa. Mereka tetap salat, berpuasa, bersunat, dan taat Taurat. Komunitas asli pengikut Isa yang dipimpin Yakobus tidak berubah jalur sedikit pun dari tradisi para nabi sebelumnya. Mereka hidup persis seperti para rasul Bani Israel sebelum mereka. Mereka tetap salat dalam bentuk sujud dan rukuk. Mereka berpuasa sebagaimana dilakukan Nabi Musa dan para nabi terdahulu. Mereka bersunat sebagai tanda perjanjian dan kemurnian ajaran tauhid. Dan mereka taat kepada Taurat, bukan menolaknya, bukan menghapusnya, dan bukan menggantinya dengan doktrin baru. Inilah bukti yang sering dilupakan sejarah arus utama, bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Isa, yang berbahasa sama, hidup sezaman, dan belajar langsung darinya, masih mempraktikkan syariat. Mereka melihat ajaran Isa bukan sebagai agama baru, tapi sebagai penyempurna dari garis kenabian sebelumnya. Tidak ada sedikit pun gambaran bahwa mereka memuja Isa sebagai Tuhan. Tidak ada ritual baru yang memutuskan hubungan dengan Taurat. Tidak ada ajaran bahwa keselamatan bisa diraih tanpa ketaatan kepada hukum Tuhan. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Pengikut Isa yang sejati tetap hidup dalam kerangka tauhid yang konsisten, bukan trinitas, bukan penebusan dosa, dan bukan konsep iman tanpa hukum. Inilah fondasi asli sebelum ajaran baru yang berkembang di luar Palestina mengambil alih dan mengubah arah agama yang kemudian dikenal sebagai kekristenan. Aliran ini nantinya dikenal sejarah sebagai Kristen Yahudi atau Unitarian awal. Kelompok pengikut Isa yang tetap memegang teguh tauhid, syariat Taurat, dan ajaran murni para nabi akhirnya diabadikan sejarah dengan sebutan Kristen Yahudi. Sebuah istilah yang muncul bukan karena mereka membuat agama baru, tetapi karena mereka tetap berada di jalur asli yang Isa ajarkan. Mereka tidak pernah mengenal Trinitas, mereka tidak menyembah Isa, mereka tidak mengubah arah ibadah, dan mereka tidak mengganti syariat dengan iman saja. Yang menarik, aliran inilah yang sebenarnya memegang kesinambungan langsung dari ajaran Bani Israel. Mereka memakai bahasa yang sama dengan Isa, memahami budaya yang sama, dan menjalani hukum Tuhan dengan cara yang sama. Para sejarawan belakangan menyebut mereka sebagai Unitarian awal, sebab bagi mereka Tuhan tetap esa. Tanpa pembagian, tanpa pembaktian kepada figur manusia, tanpa konsep anak Tuhan. Namun seiring waktu, suara mereka makin pelan, makin ditekan, dan makin dijauhkan dari pusat kekuasaan gereja yang baru terbentuk. Padahal kelompok inilah yang paling dekat dengan sumber ajaran. Seolah ada dua garis besar yang berjalan berlawanan.
Yang satu berpegang pada tauhid, yang satu bergerak menuju doktrin ketuhanan Isa. Disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Mengapa aliran asli pengikut Isa justru terpinggirkan dari sejarah resmi? Dan siapa yang mengambil alih narasi setelah mereka? Tidak pernah bertemu Yesus dalam hidup. Dalam sejarah gereja awal, ada satu fakta yang terus menjadi sorotan para peneliti. Paulus, tokoh yang kelak mendominasi ajaran kekristenan, tidak pernah sekalipun bertemu Yesus ketika beliau masih hidup. Tidak dalam bentuk pertemuan, tidak dalam dialog, tidak dalam proses belajar langsung. Sementara murid-murid asli mengikuti Yesus dari awal dakwah hingga akhir, Paulus justru berada di luar lingkaran itu. Ia tak menyaksikan mukjizat, tak mendengar khutbah-khutbah Isa secara langsung, dan tak ikut perjalanan dakwah beliau. Bahkan lebih jauh lagi, pada masa kehidupan Yesus, Paulus bukanlah sekadar orang yang tidak mengenal beliau. Ia justru berada di pihak lawan. Ia berafiliasi dengan kelompok yang menentang pengikut Isa, dan namanya muncul dalam catatan sebagai sosok yang ikut mengejar dan menekan komunitas awal. Setelah semua itu, tiba-tiba ia muncul membawa wahyu baru yang menurut pengakuannya ia terima melalui pengalaman pribadi. Tidak ada saksi, tidak ada murid Yesus yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak ada validasi dari orang-orang yang selama ini bersama Yesus. Namun dari pengalaman tunggal itulah, Paulus mulai menyampaikan ajaran baru yang perlahan membentuk arah baru gereja. Ia berbicara seolah mengenal Yesus lebih dalam daripada mereka yang hidup bersama beliau setiap hari. Ia menafsirkan ajaran Isa tanpa sumber yang dapat diverifikasi, lalu menuliskannya dalam surat-surat yang kelak menjadi fondasi teologi gereja. Di titik ini, banyak pertanyaan sejarah pun muncul. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah bertemu Yesus secara langsung justru menjadi tokoh paling berpengaruh dalam merumuskan ajaran keagamaannya? Bagaimana seorang outsider bisa menggeser posisi murid-murid asli? Bagaimana ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus saat hidup justru menjadi doktrin utama gereja? Fakta ini membuat perjalanan sejarah tampak penuh misteri dan menyisakan pertanyaan besar yang terus menggema hingga kini. Mengklaim wahyu pribadi yang bertentangan dengan ajaran murid-murid asli. Setelah masa penentangannya terhadap para pengikut Isa, muncul sebuah perubahan drastis dalam diri Paulus. Ia mengaku mengalami sebuah peristiwa spiritual pribadi, tanpa saksi, tanpa pendamping, tanpa murid Yesus yang terlibat, dan menganggap pengalaman itu sebagai wahyu langsung dari langit. Dari titik itulah ia mulai membawa tafsir baru tentang figur Isa. Namun yang menjadi sorotan para sejarawan bukan hanya peristiwa pengakuannya, melainkan isi dari ajaran yang ia bawa. Ajaran itu justru berseberangan dengan ajaran murid-murid asli yang hidup bersama Yesus setiap hari. Di Yerusalem, para pengikut awal, dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus, tetap memegang ajaran tauhid, tetap menjalankan syariat, tetap berpegang pada Taurat, tetap mengajarkan bahwa Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Mereka menyembah satu Tuhan seperti para nabi sebelumnya, dan melihat Isa sebagai nabi yang diutus untuk meluruskan Bani Israel. Namun ajaran Paulus berbeda. Ia menempatkan Yesus dalam posisi baru, memberi makna teologis yang belum pernah disampaikan oleh Yesus sendiri, dan memperkenalkan konsep keselamatan yang tidak lagi berbasis syariat, seperti yang diajarkan para nabi. Ia bahkan menulis bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat, sesuatu yang bertolak belakang dengan praktik para murid di Yerusalem yang justru setia memegangnya. Ketegangan pun muncul. Murid-murid asli mempertanyakan dasar ajarannya. Mereka yang hidup bersama Yesus, yang menyaksikan langsung ucapan dan tindakan beliau, tidak pernah menerima doktrin yang Paulus klaim sebagai wahyu. Tidak ada tradisi lisan yang mendukungnya. Tidak ada ajaran Yesus yang selaras dengannya. Namun surat-surat Paulus menyebar luas, diterima oleh komunitas-komunitas non-Yahudi yang tidak mengenal tradisi Nabi Isa dari sumber asli. Ajaran murid-murid di Yerusalem perlahan tenggelam, sementara gagasan Paulus justru menjadi arus utama. Inilah momen ketika sejarah tampak berubah arah. Sebuah pengalaman pribadi tanpa verifikasi akhirnya memiliki dampak yang lebih besar daripada ajaran yang diajarkan langsung oleh Yesus sendiri. Dan dari sinilah lahir pertanyaan besar,
yang terus menggantung dalam benak banyak peneliti. Bagaimana sebuah klaim pribadi bisa mengalahkan ajaran murid-murid yang mendapat bimbingan langsung dari nabi yang mereka ikuti? Mengapa suara para saksi sejarah kalah oleh tulisan seorang tokoh yang tidak pernah bertemu Yesus? Dan berapa banyak doktrin yang kini dianut dunia sesungguhnya lahir dari tafsir satu orang, bukan dari risalah yang sebenarnya dibawa Nabi Isa? Pertanyaan itu terus membuka pintu menuju sejarah yang sudah lama tertutup. Menghapus hukum Taurat, mengangkat Yesus sebagai Tuhan, dan membentuk teologi baru. Dalam perjalanan sejarah awal kekristenan, titik paling krusial muncul ketika Paulus membawa gagasannya yang berbeda dari ajaran para murid asli. Ia memperkenalkan sebuah fondasi keimanan yang sama sekali baru. Menjauh dari hukum Taurat, meninggikan Yesus sebagai figur ilahi, dan melahirkan kerangka teologi yang belum pernah dikenal oleh komunitas Nabi Isa sebelumnya. Langkah pertama yang menimbulkan keheranan adalah pernyataannya bahwa Taurat, landasan ibadah para nabi selama ribuan tahun, tidak lagi wajib dijalankan. Para murid di Yerusalem tetap berpegang pada syariat, menjalankan sunat, puasa, ibadah, dan aturan halal haram. Namun dalam surat-suratnya, Paulus mendorong umat non-Yahudi untuk meninggalkan aturan tersebut, seolah syariat bukan lagi bagian dari jalan keselamatan. Konsep ini jelas berbeda dengan ajaran Isa yang justru datang untuk menegakkan hukum sebelumnya, bukan menghapusnya. Selanjutnya, Paulus memberikan posisi baru bagi Yesus, bukan sekadar nabi, bukan sekadar utusan, tetapi sebagai Tuhan yang turun ke dunia, mati sebagai penebus dosa, lalu bangkit sebagai jalan keselamatan. Tidak ada murid-murid Yesus yang pernah mengajarkan konsep seperti ini. Bahkan mereka yang hidup bersama beliau tidak pernah menyembahnya sebagai Tuhan. Tetapi Paulus menuliskannya sebagai inti iman, dan gagasan tersebut menyebar cepat di wilayah Romawi yang memang terbiasa dengan konsep dewa penyelamat. Dari sinilah sebuah teologi baru terbentuk. Teologi yang tidak berasal dari perkataan Yesus di dalam Injil, tidak berasal dari tradisi para murid, dan tidak sejalan dengan ajaran Tauhid Bani Israel. Teologi ini lahir dari tulisan-tulisan Paulus, surat pribadi, gagasan filosofis, dan interpretasi spiritual yang ia kemukakan sebagai kebenaran. Selama bertahun-tahun, dua aliran besar pun berjalan berdampingan. Ajaran Tauhid para murid di Yerusalem dan teologi baru Paulus yang menyebar di wilayah non-Yahudi. Namun sejarah akhirnya memilih jalur yang berbeda. Ajaran murid-murid perlahan terpinggirkan, tidak mendapat dukungan politik, dan suara mereka tenggelam oleh berkembangnya gereja-gereja di bawah pengaruh Romawi. Sementara itu, ajaran Paulus menjadi fondasi kekristenan arus utama. Doktrin ketuhanan Yesus, penebusan dosa, keselamatan tanpa syariat, dan konsep iman sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Semua berasal dari teologi yang ia bangun. Dari satu perubahan, lahirlah identitas baru sebuah agama besar. Dan di titik inilah banyak pertanyaan mulai muncul. Bagaimana ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus bisa menjadi pusat keimanan? Mengapa teologi yang dibentuk oleh seseorang yang tidak pernah bertemu Nabi Isa justru mendominasi sejarah? Dan bagaimana mungkin sebuah perubahan besar dapat diterima begitu luas, sampai akhirnya menggantikan risalah Tauhid yang dibawa utusan itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka kembali pintu sejarah yang lama tertutup dan mengajak siapapun untuk menelusuri asal-usul keyakinan dengan lebih jernih. Perdebatan keras mengenai sunat, hukum Taurat, dan ketuhanan Yesus. Pada masa-masa awal setelah kepergian Nabi Isa, komunitas pengikut beliau justru terpecah oleh perdebatan yang sangat fundamental. Bukan tentang hal-hal kecil, tetapi tentang inti dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh sang utusan. Disinilah muncul salah satu konflik teologi paling menentukan dalam sejarah agama. Para murid asli yang hidup bersama Isa memegang teguh syariat. Mereka tetap menjalankan sunat sebagai tanda perjanjian, mematuhi hukum Taurat, menjaga ibadah, dan menegaskan tauhid sebagaimana seluruh nabi sebelumnya. Bagi mereka, Isa adalah nabi yang diutus untuk meluruskan umat, bukan untuk membatalkan hukum Tuhan. Berikut versi lebih panjang, datar, dan sangat.
Jadi ketika muncul ajaran baru yang mengatakan bahwa Taurat tidak lagi wajib, kebingungan pun terjadi. Bagaimana mungkin hukum yang disebut suci dan kekal tiba-tiba tidak lagi berlaku? Paulus menjadi tokoh utama yang mendorong perubahan tersebut. Ia mengajarkan bahwa sunat tidak lagi diperlukan, bahwa syariat tidak menentukan keselamatan, dan bahwa iman kepada Yesus sebagai Tuhan adalah satu-satunya pintu menuju pengampunan. Gagasan ini membuat para murid kebingungan, bahkan marah, karena bertentangan langsung dengan apa yang diajarkan Isa. Perdebatan pun memuncak. Murid-murid di Yerusalem menegaskan kembali ajaran tauhid dan kewajiban Taurat. Sementara Paulus berkeliling ke kota-kota Romawi, memperkenalkan versi baru dari agama ini kepada para bangsa non-Yahudi. Di berbagai catatan sejarah, perbedaan ini bukan sekadar beda pandangan, tetapi pertentangan teologi yang sangat tajam. Selain hukum dan syariat, isu paling sensitif adalah ketuhanan Yesus. Para murid menolak konsep tersebut dengan tegas. Mereka mengenal Isa sebagai manusia pilihan, nabi suci yang menerima wahyu, bukan sebagai Tuhan yang turun ke dunia. Tapi Paulus membawa gagasan lain, bahwa Yesus adalah makhluk ilahi, bagian dari dimensi ketuhanan, sumber keselamatan manusia. Pertentangan antara ajaran tauhid para murid dan teologi baru, Paulus menjadi titik balik besar. Dua kubu saling berselisih, saling mengkritik, dan saling menolak gagasan satu sama lain. Dan yang lebih menarik, sejarah membuktikan bahwa aliran yang menang bukanlah yang paling dekat dengan Isa, tetapi yang paling cepat diterima oleh budaya Romawi, dan akhirnya mendapat dukungan politik. Perdebatan keras mengenai sunat, Taurat, dan ketuhanan Yesus bukan hanya konflik kecil dalam gereja awal. Inilah momen ketika ajaran Isa yang asli mulai bergeser, ketika ajaran baru mulai mengambil tempat, dan ketika perbedaan kecil perlahan berubah menjadi bentuk agama baru. Pertanyaannya kini muncul dengan sendirinya. Jika ajaran awal penuh dengan tauhid, syariat, dan ketaatan, mengapa versi yang kita kenal hari ini justru berbeda? Jika para murid menolak ketuhanan Isa, bagaimana doktrin itu bisa menjadi pusat keyakinan? Dan jika perdebatan ini begitu besar, apa yang sebenarnya telah hilang dari sejarah panjang perjalanan agama ini? Pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana, namun membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih dalam. Paulus berhasil menyebar doktrin baru ke wilayah Romawi. Perbedaan ajaran antara Paulus dan para murid bukan hanya berhenti sebagai perdebatan internal. Perbedaan itu berkembang menjadi dua arus besar yang berjalan berlawanan arah. Di satu sisi ada murid-murid asli Isa yang bertahan di Yerusalem dengan ajaran tauhid dan syariat. Di sisi lain ada Paulus yang bergerak cepat, tidak tinggal diam, dan memilih jalan yang jauh lebih luas, dunia Romawi. Paulus hidup di lingkungan kekaisaran Romawi, memahami budaya mereka, tahu bagaimana cara berbicara kepada masyarakat yang akrab dengan konsep dewa penyelamat, dewa pengorbanan, kelahiran ilahi, bahkan dewa yang mati lalu bangkit. Ketika ia memperkenalkan ajarannya tentang Yesus sebagai Tuhan, konsep itu terasa asing bagi pengikut Isa yang asli. Tetapi justru terasa akrab bagi masyarakat Romawi. Inilah yang membuat ajarannya berkembang begitu cepat. Ia menulis surat-surat, mengunjungi kota-kota besar seperti Korintus, Efesus, Filipi, Tesalonika, dan Roma. Semua adalah pusat budaya dan perdagangan. Di tempat-tempat inilah ajaran baru itu menemukan tanah yang subur. Bukan karena kesesuaiannya dengan ajaran Isa, tetapi karena kesesuaiannya dengan tradisi keagamaan Romawi yang sudah ada. Sementara murid-murid Isa menghadapi tekanan besar, pengawasan, dan marginalisasi di tanah Yahudi, Paulus justru membuka cabang-cabang jemaat baru di dunia Romawi. Jemaat-jemaat ini kemudian menjadi jaringan terbesar dan paling berpengaruh dalam perkembangan agama Kristen. Lama-kelamaan, jumlah pengikut Paulus jauh melampaui pengikut ajaran asli yang mempertahankan tauhid. Saat kekuasaan Romawi mulai menerima kekristenan, ajaran yang dominan adalah ajaran Paulus. Pemikiran dialah yang menjadi fondasi teologi. Ketuhanan Yesus, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan gagasan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku. Semua itu menyebar begitu luas, bukan dalam komunitas Yahudi yang mengenal Isa,
tetapi justru di antara bangsa-bangsa Romawi yang tidak pernah bertemu beliau. Sejarawan modern melihat perkembangan ini sebagai perubahan besar. Agama yang awalnya lahir dari tradisi Yahudi berubah menjadi agama yang berakar pada budaya Romawi. Dan kunci perubahan itu adalah keberhasilan Paulus menanamkan doktrin barunya di seluruh wilayah kekaisaran. Ajaran yang dulunya hanya satu suara dalam perdebatan kini menjadi arus besar. Ajaran para murid yang dekat dengan Isa perlahan memudar. Dan versi yang berkembang di dunia Romawi, versi Paulus, menjadi wajah utama kekristenan hingga hari ini. Lalu muncul satu pertanyaan yang sulit dihindari. Jika ajaran Paulus yang akhirnya mendominasi, apakah yang tersebar luas hari ini benar-benar ajaran Isa? Atau ajaran seorang tokoh yang bahkan tidak pernah bertemu beliau? Pertanyaan itu tetap menggantung, menunggu untuk dijawab oleh sejarah yang kian lama semakin terungkap. Sementara ajaran asli murid-murid semakin ditekan. Di tengah meluasnya ajaran Paulus di dunia Romawi, nasib ajaran para murid asli Isa berjalan ke arah sebaliknya. Jalan mereka tidak terang, tidak luas, dan tidak dipenuhi dukungan politik. Justru semakin lama, ajaran mereka terasa seperti suara kecil yang perlahan dibungkam oleh arus besar sejarah. Murid-murid Isa hidup dan mengajar di wilayah yang penuh tekanan. Yerusalem, Yudea, dan komunitas Yahudi yang ketat memegang hukum. Ajaran mereka jelas, tauhid, ketaatan, syariat. Namun komunitas yang mereka bangun tidak berkembang pesat. Mereka menghadapi kekuasaan Romawi, penolakan dari kelompok Yahudi tertentu, dan juga benturan keras dengan ajaran Paulus yang makin dominan. Perbedaan dua aliran ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Lama-kelamaan, perbedaan itu berubah menjadi konflik. Ajaran para murid dianggap Yahudi, terlalu terikat hukum, terlalu bertentangan dengan arah baru kekristenan yang sedang tumbuh di dunia Romawi. Ketika gereja-gereja Paulus mulai berkembang, suara murid-murid semakin sulit terdengar. Mereka tidak memiliki jaringan internasional, tidak punya akses politik, tidak punya kekuatan literasi sebesar Paulus yang menulis puluhan surat. Yang tersisa hanyalah komunitas kecil yang bertahan diam-diam, mempertahankan ajaran Isa yang asli, ibadah, syariat, dan ketauhidan. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini diberi label negatif sebagai bid'ah, sesat, atau Yahudi Kristen. Padahal merekalah yang paling dekat dengan ajaran Isa. Beberapa Injil yang mereka pakai, Injil Ibrani, Injil Nazarenes, Injil Ebionite, tidak pernah masuk kanon gereja. Bukan karena tidak otentik, tetapi karena tidak sejalan dengan teologi yang sedang dibangun secara resmi. Dan ketika Kekaisaran Romawi akhirnya menjadikan kekristenan sebagai agama resmi, tekanan terhadap ajaran tauhid ini semakin kuat. Doktrin resmi ditetapkan melalui konsili. Ajaran yang berbeda harus disingkirkan demi kesatuan gereja. Ajaran para murid perlahan menghilang dari panggung sejarah. Bukan karena salah, bukan karena lemah, tetapi karena tersapu oleh kekuatan politik dan teologi yang semakin menguat. Yang tersisa hanyalah jejak-jejak halus dalam catatan sejarah. Petunjuk bahwa pernah ada komunitas yang mengikuti Isa dengan cara yang sangat berbeda dari ajaran yang berkembang hingga kini. Dan setiap jejak itu mengundang pertanyaan yang semakin bergaung. Jika suara murid-murid asli ditekan dan dihapus, maka ajaran siapa sebenarnya yang bertahan hingga menjadi wajah kekristenan hari ini? Romawi membutuhkan kesatuan doktrin demi stabilitas politik. Ketika kekristenan mulai tumbuh di wilayah kekuasaan Romawi, para penguasa menghadapi satu masalah besar. Ajaran-ajaran tentang Yesus tidak seragam. Ada kelompok yang memegang tauhid murni sebagaimana diajarkan Isa. Ada kelompok yang mulai mengikuti gagasan-gagasan Paulus. Ada pula berbagai komunitas lain dengan teks, keyakinan, dan cara ibadah yang berbeda. Bagi sebuah kekaisaran yang luas, perbedaan seperti ini bukan sekadar masalah teologis. Ini adalah ancaman langsung terhadap stabilitas politik. Romawi membutuhkan kesatuan, bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya di hukum, tetapi juga dalam keyakinan rakyatnya. Karena di mata para kaisar, agama adalah alat kontrol sosial. Jika ajaran terlalu beragam,
maka rakyat terlalu bebas menafsirkan dan kekuasaan sulit mengikat mereka. Pada titik inilah kebutuhan politik bertemu dengan perkembangan teologi. Kekaisaran melihat bahwa ajaran Paulus dengan konsep keselamatan universal tanpa syariat Yahudi lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa Romawi, lebih fleksibel, lebih simpel, lebih cocok untuk menyatukan berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda-beda. Sementara ajaran murid-murid asli dianggap terlalu Yahudi, terlalu terikat syariat, dan sulit diterapkan di wilayah kekuasaan yang begitu luas. Ketika kekristenan akhirnya diakui sebagai agama legal oleh Konstantinus, dilema Romawi semakin jelas. Apakah mereka akan membiarkan umat berdebat tanpa akhir tentang siapa Yesus sebenarnya? Atau mereka memilih satu doktrin resmi untuk seluruh kekaisaran? Jawabannya terlihat dalam sejarah. Kaisar mengundang para uskup ke Konsili Nicea. Perdebatan keras meledak. Sebagian menolak ketuhanan Yesus, sebagian mendukung. Namun pada akhirnya, keputusan harus dibuat, bukan untuk kebenaran spiritual, tetapi untuk ketertiban politik. Romawi membutuhkan satu suara, satu ajaran, satu doktrin yang bisa disebarkan ke seluruh kekaisaran. Jawabannya terlihat dalam sejarah. Kaisar mengundang para uskup ke Konsili Nicea. Perdebatan keras meledak. Sebagian menolak ketuhanan Yesus, sebagian mendukung. Namun pada akhirnya keputusan harus dibuat, bukan untuk kebenaran spiritual, tetapi untuk ketertiban politik. Romawi membutuhkan satu suara, satu ajaran, satu doktrin yang bisa disebarkan ke seluruh kekaisaran. Dan dari sinilah doktrin ketuhanan Yesus dipadatkan dan dijadikan keputusan resmi. Pihak yang berbeda pendapat disisihkan. Teks-teks yang tidak sejalan dihapus. Komunitas-komunitas tauhid ditekan. Bukan karena lemah, bukan karena salah, tetapi karena tidak cocok dengan kebutuhan politik kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Dan setelah keputusan politik itu ditegakkan, wajah kekristenan berubah selamanya. Pertanyaannya kini semakin terasa menggema. Jika pondasi teologi dibangun bukan hanya oleh para nabi dan muridnya, tetapi juga oleh kepentingan politik sebuah kekaisaran, maka seberapa banyak dari ajaran asli Isa yang masih tersisa hingga hari ini? Semua keputusan konsili ditekan oleh pengaruh politik dan kekuasaan kaisar, bukan semata wahyu ilahi. Ajaran Paulus kemudian dijadikan fondasi kekristenan Romawi modern, sedangkan komunitas Unitarian dan pengikut tauhid asli semakin tersisih. Banyak doktrin yang kini dianggap inti kekristenan, Trinitas, ketuhanan Yesus, penebusan dosa, pembebasan dari hukum Taurat, sebenarnya hasil sintesis politik, filsafat Yunani, dan strategi kekaisaran Romawi. Murid-murid asli yang menekankan tauhid dan ketaatan akhirnya dianggap minoritas atau bid'ah, sehingga suara mereka lenyap dari narasi resmi gereja. Romawi berhasil mengubah agama dari jalan tauhid menjadi sistem kepercayaan yang terpusat, dengan Yesus diposisikan sebagai Tuhan dan jaminan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Sejarah ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kekristenan modern masih mencerminkan ajaran Isa alaihissalam yang asli, ataukah ia merupakan kreasi manusia yang dibentuk untuk stabilitas politik? Kembali menelaah sejarah dan sumber awal menunjukkan bahwa ajaran asli Isa alaihissalam lebih dekat pada tauhid murni, ketaatan, dan kesederhanaan ibadah. Berbeda jauh dari doktrin yang kini dianggap dogma. Dengan memahami proses ini, kita bisa menilai kembali identitas agama, pemimpin, dan doktrin yang diteruskan selama lebih dari 1000 tahun. Pertanyaannya yang membekas, apakah yang kita sebut Kristen hari ini adalah ajaran Yesus sendiri? Ataukah warisan intelektual Paulus dan strategi politik Romawi? Mereka yang menekankan tauhid murni dan ketaatan pada hukum Taurat dianggap sesat dan menjadi target penganiayaan. Banyak komunitas awal yang menolak doktrin Trinitas dan ketuhanan Yesus akhirnya terpinggirkan, dihancurkan, atau diserap ke dalam ajaran resmi. Buku-buku mereka dibakar, gereja-gereja ditutup, dan pemukanya dikejar. Semua demi menegakkan dominasi doktrin baru yang didukung kekaisaran Romawi. Sejarah ini menunjukkan bahwa ajaran asli Isa alaihissalam
Yang sederhana dan tauhid murni hampir hilang dari arus utama. Hanya melalui penelitian sejarah dan kajian kritis kita bisa menelusuri jejak komunitas yang mempertahankan ajaran Yesus yang sejati. Sebelum doktrin Paulus dan politik Romawi mengubah wajah kekristenan. Pertanyaannya muncul, apakah ajaran yang diwariskan kepada umat saat ini masih sesuai dengan pesan asli Nabi Tauhid? Ataukah telah sepenuhnya direkayasa manusia? Kelompok-kelompok Tauhid awal seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal hampir hilang dari catatan resmi sejarah. Mereka menekankan satu Tuhan, ketaatan pada hukum Taurat, dan menolak doktrin ketuhanan Yesus. Banyak dari komunitas ini dikejar, dikucilkan, atau dipaksa menyatu dengan doktrin resmi yang berkembang pasca Konsili Nicea. Buku-buku dan teks mereka dihancurkan, sehingga suara mereka nyaris tidak terdengar dalam narasi resmi kekristenan. Hanya melalui penelitian kritis dan kajian historis kita bisa menyingkap jejak ajaran Yesus yang asli, sebelum doktrin baru menggeser pesan tauhid murni tersebut. Pertanyaan penting, jika ajaran asli lenyap dari sejarah resmi, siapakah yang sebenarnya mewakili warisan Yesus yang sejati? Komunitas pengikut Yesus awal yang menekankan tauhid murni dan ketaatan pada syariat menjadi sasaran utama setelah kekuasaan gereja mulai terpusat. Mereka mempertahankan ajaran asli Yesus, menolak ketuhanan dirinya, dan mengikuti Taurat serta perintah Allah secara konsisten. Tulisan-tulisan dan kitab-kitab mereka yang memuat ajaran tauhid murni dihancurkan, disembunyikan, atau dibakar, agar generasi berikutnya hanya mengenal doktrin resmi yang disahkan gereja. Buku-buku mereka dianggap bid'ah dan menyebarkan ajaran sesat. Pemimpin kelompok ini diburu, diasingkan, bahkan dieksekusi. Nama mereka dihapus dari catatan sejarah resmi, seolah mereka tidak pernah ada. Kelompok seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal yang menekankan ajaran tauhid yang asli lenyap dari catatan sejarah mainstream. Dengan hilangnya suara-suara alternatif ini, umat Kristen mulai hanya mengenal doktrin yang terpusat pada ketuhanan Yesus, penebusan dosa, konsep Trinitas, dan keselamatan melalui iman, semua konsep yang tidak diajarkan Yesus dalam sejarah. Ajaran Yesus yang menekankan ketaatan, ibadah, dan syariat secara konsisten tidak lagi menjadi pedoman utama umat. Keberadaan doktrin baru ini diperkuat melalui Konsili Nisea dan keputusan politik Kaisar Konstantinus. Gereja mulai memusatkan kekuasaan, menyebarkan doktrin Paulus, dan menyingkirkan pengikut Yesus yang mempertahankan tauhid murni. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah umat Kristen hari ini mengikuti ajaran Yesus atau ajaran yang dibentuk oleh Paulus dan penguasa Romawi? Apakah doktrin Trinitas, penebusan dosa, dan ketuhanan Yesus merupakan bagian dari ajaran sejarah Yesus atau hasil rekayasa politik dan teologis? Jika ajaran asli Yesus dihapus atau dipelintir, siapa yang sebenarnya mewariskan tauhid dan ketaatannya kepada umat manusia? Apakah ada jejak ajaran murni yang masih bisa ditemukan di luar doktrin resmi gereja yang telah disahkan? Sejarah tersembunyi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik dan agama dapat memanipulasi ajaran dan menghapus suara-suara alternatif. Banyak umat tidak menyadari bahwa agama yang mereka kenal hari ini telah melalui proses transformasi panjang yang seringkali menghapus ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan yang muncul tetap menggantung. Siapa yang benar-benar mewariskan ajaran Yesus yang asli, dan seberapa besar bagian dari ajaran itu yang hilang atau diubah oleh generasi pasca Konsili Nisea? Kisah ini menuntun kita untuk menelaah kembali sejarah dan memahami ajaran tauhid yang sesungguhnya dibawa oleh Nabi Isa, agar umat tidak hanya menerima versi resmi yang telah dipoles oleh kekuasaan politik dan gereja, tetapi juga bisa mengenal pesan asli tentang Tuhan yang esa, ketaatan, dan kesalehan yang diajarkan oleh Yesus. Memahami sejarah ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi juga menimbulkan kesadaran dan pertanyaan kritis. Sejauh mana kita memahami Yesus sebenarnya, dan apakah ajaran yang kita terima hari ini benar-benar sesuai dengan yang beliau ajarkan? Sejarah ditulis ulang oleh pihak yang menang,
sehingga narasi resmi seringkali hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan, bukan kebenaran murni. Peristiwa, ajaran, dan tokoh yang menentang arus utama kerap dihapus atau dipelintir, sementara mereka yang mendukung doktrin resmi dipuji dan dijadikan standar. Dalam konteks kekristenan, hal ini terlihat jelas. Ajaran asli Nabi Isa alaihi salam yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat perlahan-lahan ditekan oleh doktrin yang disebarkan Paulus dan disahkan melalui konsili gereja yang mendapat dukungan politik dari Kekaisaran Romawi. Kelompok pengikut Yesus yang mempertahankan ajaran murni seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal dihapus dari catatan resmi. Tulisan mereka dibakar, gereja mereka ditutup, dan pemimpin mereka diburu, sehingga jejak ajaran asli hampir hilang dari sejarah mainstream. Doktrin baru yang muncul, termasuk ketuhanan Yesus, penebusan dosa, trinitas, dan keselamatan melalui iman, menjadi ajaran dominan. Semua ini dibentuk melalui keputusan politik dan konsili, bukan dari perkataan atau praktik langsung Nabi Isa. Sejarah yang ditulis ulang ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah umat Kristen hari ini benar-benar mengikuti ajaran Yesus atau ajaran yang dibentuk oleh Paulus dan penguasa Romawi? Apakah doktrin Trinitas, penebusan dosa, dan ketuhanan Yesus merupakan bagian dari ajaran sejarah Yesus atau hasil rekayasa politik dan teologis? Sejarawan dan ulama Islam menekankan bahwa ajaran asli Nabi Isa adalah tauhid murni dan ketaatan, bukan doktrin ketuhanan diri atau doktrin penebusan dosa. Jika ajaran asli dihapus, siapa yang sebenarnya mewariskan kebenaran tersebut kepada umat manusia? Menyadari bahwa sejarah sering ditulis ulang mengajak kita untuk menelaah sumber-sumber awal, membandingkan narasi resmi dengan bukti historis, dan memahami bahwa kebenaran bisa berbeda dari versi populer yang diterima secara luas. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan kritis. Seberapa banyak ajaran asli yang hilang atau diubah? Dan apakah kita benar-benar mengenal Yesus sebagaimana yang beliau ajarkan? Atau hanya versi yang dikonstruksi oleh kekuasaan dan politik? Katolik berarti universal, merujuk pada ajaran tunggal yang diresmikan dan distandarisasi oleh kekuasaan negara, bukan muncul dari ajaran Yesus langsung. Istilah ini baru muncul abad kedua, jauh setelah wafatnya para rasul, dan mencerminkan upaya menyatukan berbagai aliran Kristen awal di bawah satu otoritas yang terpusat. Awalnya komunitas Kristen terdiri dari berbagai kelompok dengan praktik dan doktrin berbeda. Beberapa mengikuti ajaran tauhid murni Nabi Isa, sementara yang lain mulai menerima interpretasi baru dari figur seperti Paulus. Konsolidasi menjadi Katolik tidak terjadi karena wahyu, melainkan karena kebutuhan politik. Kekaisaran Romawi ingin menyatukan imperium melalui satu agama resmi yang bisa mengikat rakyat dan memperkuat kekuasaan. Konsili-konsili seperti Konsili Nisea tahun 325 M menjadi titik penyeragaman doktrin. Keputusan-keputusan politik ini menetapkan ketuhanan Yesus, doktrin Trinitas, dan ajaran penebusan dosa sebagai standar resmi, sementara kelompok Kristen awal yang mempertahankan tauhid murni seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian dicap sesat dan perlahan hilang dari catatan resmi. Gereja Katolik Roma kemudian mengklaim dirinya sebagai satu-satunya gereja universal dengan otoritas keselamatan, menempatkan gereja lain yang tidak tunduk padanya sebagai sesat atau tidak sah. Semua ini menunjukkan bahwa istilah Katolik lebih merepresentasikan kekuatan politik dan kontrol sosial daripada ajaran asli Yesus. Pertanyaannya kemudian muncul, jika Yesus sendiri tidak pernah mendirikan gereja Katolik, dan ajarannya berbeda dari doktrin resmi Roma, lalu siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran asli Nabi Isa? Dan apakah Kristen modern masih mencerminkan Nasrani yang disebut dalam kitab suci, atau versi Romawi yang disahkan kekaisaran? Doktrin ketuhanan Yesus, konsep Trinitas, dan ajaran penebusan dosa dilegalkan dan dipadatkan melalui konsili-konsili gereja, terutama setelah Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Keputusan ini tidak lahir dari ajaran Yesus sendiri, melainkan hasil kompromi politik, tekanan kaisar, dan upaya penyatuan kekaisaran Romawi di bawah satu doktrin resmi.
Doktrin baru ini menggantikan ajaran tauhid murni yang dibawa oleh Yesus dan dipertahankan oleh murid-murid asli. Praktik ibadah, ketaatan pada syariat, dan penegakan hukum Taurat yang diajarkan Yesus perlahan dianggap tidak wajib, sementara keselamatan kini dikaitkan dengan iman pada ketuhanan Yesus dan penebusan dosa, bukan ketaatan atau amal. Dengan dilegalkannya doktrin ini, kekristenan berubah dari ajaran seorang nabi yang menegakkan tauhid menjadi sistem kepercayaan yang menekankan Yesus sebagai Tuhan, penyelamat, dan bagian dari Trinitas. Murid-murid asli dan kelompok pengikut Isa yang mempertahankan tauhid murni dicap sesat, tulisan mereka dibakar, dan jejak ajaran asli mereka hilang dari sejarah resmi. Pertanyaannya muncul, jika Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, lalu apakah yang disebut kekristenan modern hari ini masih benar-benar mengikuti ajaran Isa? Ataukah kita mengikuti warisan intelektual Paulus dan Konsili Romawi? Konsili Nisea 325 M menjadi momen puncak pengesahan ajaran Paulus. Di sini, doktrin ketuhanan Yesus dan konsep Trinitas dipadatkan menjadi dogma resmi kekristenan. Keputusan ini tidak lahir dari ajaran Yesus sendiri, melainkan hasil kompromi politik, pengaruh Kaisar Konstantinus, dan upaya menyatukan kekaisaran Romawi di bawah satu kepercayaan. Konsili menetapkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, menegaskan doktrin penebusan dosa, dan membatalkan kewajiban hukum Taurat bagi pengikut non-Yahudi. Murid-murid asli yang mempertahankan tauhid murni, seperti kelompok Ebionit dan Nazarean, dicap sesat, tulisan mereka dibakar, dan gereja-gereja mereka ditekan. Dengan legitimasi konsili, ajaran Paulus menjadi fondasi kekristenan modern. Praktik dan kepercayaan yang sebelumnya mengikuti syariat dan ketaatan berubah menjadi iman kepada ketuhanan Yesus, sakramen, dan penebusan dosa. Pertanyaan besar muncul, jika momen penting ini lebih dipengaruhi politik dan strategi kekaisaran, lalu siapa sebenarnya pewaris ajaran Yesus yang asli? Dan apakah kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa, atau mengikuti warisan intelektual Paulus yang dipadatkan oleh Konsili Romawi? Ajaran tauhid murni yang dibawa Nabi Isa secara bertahap diubah menjadi doktrin ketuhanan. Murid-murid awal menekankan ketaatan, salat, puasa, dan syariat tetap dipinggirkan. Sementara itu, konsep Yesus sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas mulai dipadatkan melalui konsili-konsili gereja yang dipengaruhi kekuasaan politik. Transformasi ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga strategi untuk menyatukan kekaisaran Romawi di bawah satu kepercayaan resmi. Warisan asli ajaran tauhid yang dibawa Yesus digantikan dengan sistem doktrin yang menekankan iman kepada ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan pembebasan dari hukum Taurat. Kelompok pengikut tauhid sejati seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal perlahan-lahan hilang dari catatan resmi sejarah, tulisan mereka dibakar, dan pemimpin mereka diburu serta dianggap sesat. Doktrin ketuhanan ini dilegalkan dan ditegakkan melalui konsili-konsili penting, seperti Konsili Nisea tahun 325 M, yang menjadi puncak pengesahan ajaran Paulus. Dengan pengaruh Kaisar Konstantinus, keputusan ini memaksa sebagian besar gereja untuk menerima doktrin baru, meskipun banyak uskup dan pengikut Yesus asli menentangnya. Akibatnya, kekristenan modern sebagian besar mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus secara langsung. Yesus sendiri hanya mengajarkan tauhid dan ketaatan, bukan ketuhanan dirinya. Keselamatan menurut ajaran asli datang melalui ketaatan, amal, dan ketulusan, bukan penebusan dosa oleh orang lain. Pertanyaan yang muncul, jika ajaran tauhid yang dibawa Yesus diganti, siapa sebenarnya yang mewarisi ajaran asli? Apakah umat Kristen modern mengikuti Nabi Isa atau interpretasi dan doktrin yang dibentuk Paulus dan ditegakkan politik Romawi? Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa pembentukan kekristenan modern adalah hasil kombinasi politik, konsili gereja, dan strategi kekuasaan, bukan sekadar warisan langsung dari ajaran Yesus. Hal ini membuka pertanyaan penting. Seberapa banyak dari apa yang diyakini hari ini benar-benar berasal dari utusan tauhid, dan seberapa banyak hasil rekayasa manusia serta politik?
Nabi Isa yang semula diakui sebagai utusan dan pembawa risalah tauhid, secara bertahap diubah menjadi Tuhan. Ajaran asli tentang satu Tuhan digeser, ketaatan dan syariat yang beliau tegakkan dipinggirkan, sementara doktrin ketuhanan Isa dan Trinitas dipadatkan melalui konsili-konsili gereja yang didukung kekuasaan politik. Transformasi ini bukan sekadar soal teologi, tetapi juga strategi untuk menyatukan kekaisaran Romawi di bawah satu keyakinan resmi. Kelompok pengikut tauhid sejati yang tetap menekankan ketaatan, salat, puasa, dan Taurat seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian. Awal, perlahan-lahan hilang dari catatan resmi sejarah. Tulisan mereka dibakar, pemimpin mereka diburu, dan ajaran mereka dianggap sesat. Konsili-konsili seperti Nisea 325 M menjadi momen puncak pengesahan ajaran baru ini. Dengan dukungan Kaisar Konstantinus, doktrin ketuhanan Isa dilegalkan dan diterapkan ke seluruh gereja, meski banyak uskup dan pengikut Yesus asli menentangnya. Akibatnya, kekristenan modern lebih mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus secara langsung. Keselamatan kini ditekankan melalui iman kepada ketuhanan Isa dan penebusan dosa, bukan ketaatan dan amal yang diajarkan oleh Nabi Isa. Pertanyaan besar muncul. Jika ajaran tauhid yang dibawa Isa diganti, siapa sebenarnya yang mewarisi ajaran asli? Apakah umat Kristen modern mengikuti Nabi Isa atau interpretasi Paulus yang dipadatkan oleh politik Romawi? Fakta ini menuntut kita menelaah ulang sejarah, mempertanyakan doktrin yang diterima, dan memahami bagaimana seorang nabi yang membawa tauhid bisa diposisikan sebagai Tuhan dalam doktrin resmi. Risalah Nabi Isa yang awalnya menekankan tauhid, ketaatan, dan penguatan syariat secara bertahap diubah menjadi agama baru yang dibentuk oleh konsili-konsili gereja, bukan oleh Isa alaihissalam sendiri. Doktrin ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa dipadatkan melalui keputusan politik dan teologi gereja, sementara ajaran asli tentang satu Tuhan dan ketaatan pada syariat dipinggirkan. Pengikut asli yang menekankan tauhid sejati, seperti Ebionit, Nazarean, dan kelompok Unitarian awal, semakin ditekan. Tulisan mereka dibakar, pemimpin mereka diburu, dan ajaran mereka dicap sesat agar doktrin resmi dapat diterapkan secara luas di Kekaisaran Romawi. Konsili-konsili seperti Nisea 325 M menjadi titik puncak pengesahan agama baru ini. Dengan dukungan Kaisar Konstantinus, doktrin ketuhanan Isa disahkan, sementara banyak pengikut asli yang menolak ketuhanan Yesus diasingkan dari catatan resmi sejarah. Akibatnya, kekristenan modern lebih mengikuti interpretasi Paulus daripada ajaran Yesus secara langsung. Keselamatan kini dipahami melalui iman kepada ketuhanan Isa dan penebusan dosa, bukan ketaatan, amal, dan syariat yang diajarkan Nabi Isa. Pertanyaan besar muncul. Jika risalah yang dibawa Isa diubah menjadi doktrin ketuhanan, siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran asli? Apakah umat Kristen modern mengikuti Nabi Isa atau interpretasi Paulus yang dipadatkan oleh konsili politik? Banyak catatan asli ajaran Nabi Isa alaihissalam dan pengikut awalnya dihancurkan selama abad pertengahan. Tulisan-tulisan kelompok seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal dibakar. Gereja mereka ditutup dan pemimpin mereka diburu atau diasingkan. Hal ini menyebabkan jejak ajaran tauhid murni yang dibawa Isa alaihissalam hampir hilang dari catatan sejarah resmi. Dengan hilangnya bukti-bukti tersebut, narasi resmi gereja, termasuk doktrin ketuhanan Yesus, Trinitas, dan penebusan dosa, menjadi versi dominan yang diterima umat Kristen hingga hari ini. Banyak teks yang menunjukkan bahwa pengikut asli menekankan ketaatan, syariat, dan pengesaan Tuhan dihapus atau dipinggirkan, sementara doktrin baru yang dikembangkan oleh Paulus dan disahkan konsili menjadi standar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika begitu banyak catatan dihancurkan, bagaimana kita bisa memastikan ajaran yang sebenarnya? Apakah apa yang kita pelajari hari ini tentang Yesus adalah ajaran aslinya atau hasil rekayasa politik dan teologi pasca konsili Nisea? Kita harus memahami konteks sejarah. Kristen awal bukanlah agama tunggal seperti sekarang.
Ada banyak aliran yang berbeda. Semua mengikuti ajaran Isa alaihissalam, menekankan tauhid dan ketaatan pada hukum Taurat. Murid-murid asli tetap salat, berpuasa, bersunat, dan menekankan ketaatan sebagai jalan keselamatan. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengikuti jejak Nabi sebelumnya, menyembah Allah yang Esa. Namun setelah Paulus muncul, segala sesuatunya mulai berubah. Paulus bukan murid Yesus, bahkan ia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Sebelum pertobatannya di jalan menuju Damaskus, ia adalah penganiaya pengikut Yesus, menangkap, memenjarakan, dan bahkan mengeksekusi murid-murid. Kemudian ia mengaku melihat Yesus dalam penglihatan dan mulai menulis surat-surat yang menjadi dasar perjanjian baru. Dari sinilah perubahan besar terjadi. Paulus memperkenalkan konsep-konsep baru yang tidak pernah diajarkan Isa alaihissalam. Ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan keselamatan melalui iman, bukan ketaatan. Ia bahkan meniadakan kewajiban hukum Taurat bagi orang-orang non-Yahudi, membuka jalan bagi kekristenan untuk diterima oleh bangsa Romawi. Murid-murid asli menolak ajaran ini, namun pengaruh Paulus sangat besar, karena surat-suratnya menyebar luas dan dikumpulkan menjadi perjanjian baru. Kemudian datang konsili Nisea pada tahun 325 M. Konsili ini dipimpin atas arahan Kaisar Konstantinus dan bertujuan menyatukan kekristenan demi stabilitas politik Romawi. Disinilah doktrin Trinitas dan ketuhanan Yesus dipadatkan menjadi doktrin resmi. Injil-injil yang menolak ketuhanan Yesus dihancurkan, pengikut ajaran tauhid diburu, dan klaim-klaim asli murid-murid Isa alaihissalam dipinggirkan. Bangsa Romawi sudah terbiasa dengan konsep dewa yang mati dan bangkit, dewa anak dan dewa penyelamat. Ketika kekristenan masuk ke dunia Romawi, ajaran Isa alaihissalam diadaptasi mengikuti budaya dan tradisi Romawi, sehingga Isa alaihissalam diposisikan seperti dewa penyelamat. Banyak uskup menentang, tetapi keputusan politik memaksa mereka menerima doktrin baru. Sejak itu, ketuhanan Isa alaihissalam menjadi doktrin resmi gereja. Selama abad pertengahan, gereja menguasai pendidikan, hukum, politik, dan bahkan akses terhadap kitab suci. Alkitab hanya boleh dibaca oleh pendeta. Sebagian besar rakyat tidak bisa membaca Latin Vulgata, sehingga mereka hanya menerima tafsiran resmi gereja. Buku-buku yang menentang doktrin resmi dibakar, penerjemahan ke bahasa rakyat dianggap kriminal, dan siapapun yang membocorkan teks asli dapat dihukum mati, seperti kasus William Tyndale. Akibatnya, ajaran tauhid murni yang dibawa Isa alaihissalam perlahan menghilang dari arus utama. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketuhanan Isa bukanlah ajaran Yesus. Doktrin ini lahir dari kombinasi gagasan Paulus dan budaya Romawi, disahkan konsili, dan diperkuat gereja selama berabad-abad. Aliran-aliran Kristen awal yang menolak Trinitas, seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal, lenyap dari catatan resmi. Tulisan mereka dibakar, pemimpin mereka diburu, dan ajaran mereka dianggap sesat. Jika ajaran asli disembunyikan, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Dan jika Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, siapa sebenarnya yang kita sembah hari ini? Pertanyaan provokatif muncul. Apakah yang disebut kekristenan modern adalah ajaran Isa alaihissalam atau hasil interpretasi Paulus dan keputusan konsili politik Romawi? Jika kita menelusuri sejarah dengan jujur, jawaban menuntut kita kembali pada ajaran tauhid yang dibawa Isa alaihissalam, yang menekankan ketaatan, ibadah, dan pengesaan Tuhan. Inilah sejarah yang hampir hilang dari buku-buku resmi, tapi menunjukkan bahwa kekristenan awal bukanlah agama yang mengajarkan ketuhanan Isa, Trinitas, atau penebusan dosa. Yang ada adalah ajaran murni tentang Tuhan yang Esa, ketaatan, dan kesalehan. Dan pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Jika ajaran asli disembunyikan selama berabad-abad, apakah kita masih mengikuti ajaran Isa alaihissalam? Atau kita mengikuti agama tentang Isa yang dibentuk oleh tangan manusia dan konsili politik? Siapa yang sebenarnya diwariskan ajaran Yesus yang sejati? Segala naskah non-kanonik yang memuat ajaran Isa alaihissalam yang berbeda dengan doktrin resmi gereja dilarang beredar. Tulisan-tulisan ini menekankan tauhid, ketaatan,
syariat, dan ajaran moral yang dibawa Yesus, namun dianggap bertentangan dengan doktrin ketuhanan, trinitas, dan penebusan dosa yang mulai dipaksakan melalui konsili-konsili gereja. Banyak naskah dibakar, disita, atau disembunyikan rapat-rapat, sehingga umat biasa tidak memiliki akses langsung ke ajaran asli Isa alaihissalam. Para pemimpin gereja abad pertengahan mengontrol penyebaran ilmu dan teks religius. Alkitab yang dibaca rakyat pun dalam bahasa Latin Vulgata, yang 90% penduduk Eropa saat itu tidak bisa membacanya. Hanya imam dan pendeta yang berhak membaca, menafsirkan, dan mengajarkan isi kitab, sementara rakyat hanya menerima versi tafsir resmi. Praktik ini membuat ajaran yang seharusnya murni menjadi terdistorsi, dan otoritas gereja menjadi tak terbantahkan. Dari pembatasan ini muncul kekuasaan gereja yang sangat besar. Segala bentuk penyimpangan dari ajaran resmi, baik dalam praktik ibadah maupun interpretasi teologis, dianggap bid'ah dan dihukum berat, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman mati. Kisah William Tyndale, yang dihukum mati hanya karena menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, menunjukkan betapa takutnya gereja jika umat biasa bisa membaca teks suci sendiri dan membandingkannya dengan doktrin yang diajarkan. Akibatnya, persepsi publik tentang Yesus pun mulai berubah. Nabi yang menekankan tauhid dan ketaatan pada syariat kini digambarkan sebagai Tuhan yang harus disembah, dengan doktrin penebusan dosa dan keselamatan melalui iman. Naskah-naskah yang menolak ketuhanan Yesus dihancurkan, dan pengikut ajaran tauhid seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal diburu dan dipaksa menghilang dari catatan sejarah resmi. Dengan demikian, agama yang awalnya mengikuti ajaran Isa alaihissalam secara langsung perlahan berubah menjadi agama yang bercerita tentang Yesus, bukan mengajarkan tauhid yang dibawanya. Doktrin yang ditegakkan bukan dari wahyu atau ajaran nabi, tetapi dari keputusan politik gereja, konsili-konsili, dan pengaruh Paulus. Konsili Nisea 325 M menjadi momen puncak di mana ketuhanan Yesus dipadatkan sebagai doktrin resmi, sekaligus mengesahkan doktrin Trinitas dan penebusan dosa. Semua berasal dari interpretasi Paulus, bukan dari Isa alaihissalam. Bahkan murid-murid asli Yesus menolak banyak ajaran Paulus. Mereka tetap berpegang pada syariat, berpuasa, bersujud, bersunat, dan menekankan ketaatan kepada satu Tuhan. Namun doktrin baru yang diperkenalkan Paulus dan kemudian disahkan konsili lebih diterima karena didukung oleh Kekaisaran Romawi yang menginginkan persatuan politik melalui agama yang terpusat. Seluruh sejarah ini menunjukkan satu hal yang mengejutkan. Banyak umat Kristen saat ini mengikuti ajaran Paulus dan keputusan konsili, bukan ajaran Isa alaihissalam sendiri. Nabi yang menekankan tauhid dan ketaatan telah diubah menjadi Tuhan, dan risalahnya menjadi agama baru yang legal secara politik. Pertanyaannya pun muncul, jika naskah asli disembunyikan dan ajaran asli ditekan, seberapa banyak kebenaran yang hilang? Siapakah yang sebenarnya mewarisi ajaran Isa alaihissalam? Apakah Kristen modern adalah ajaran Yesus yang asli, atau versi yang dibentuk oleh Paulus dan kekuatan politik Romawi? Semua fakta ini menuntun kita untuk berpikir kritis. Ketika sejarah dan doktrin ditulis ulang oleh pihak yang menang, apa yang kita kenal sebagai kebenaran hari ini mungkin hanyalah interpretasi yang dikontrol, bukan ajaran yang murni. Dan yang lebih penting, siapakah yang mempertahankan ajaran tauhid dan ketaatan Isa alaihissalam yang sejati? Inilah rahasia besar sejarah kekristenan yang selama ini tersembunyi. Agama yang mengaku membawa cahaya dan keselamatan, nyatanya pernah menutup mata umatnya dari kitab suci sendiri dan menyingkirkan mereka yang mempertahankan ajaran asli. Membaca ulang sejarah ini membuat kita bertanya-tanya, apakah doktrin yang diikuti jutaan orang saat ini benar-benar ajaran Nabi Isa alaihissalam? Ataukah hasil rekayasa politik dan intelektual yang dibentuk oleh Paulus dan gereja abad pertengahan? Selama ratusan tahun, gereja menguasai seluruh jalur informasi. Buku-buku, naskah, dan dokumen yang menyebarkan ajaran asli Isa alaihissalam dikontrol ketat. Rakyat biasa tidak diperbolehkan membaca Alkitab sendiri, dan semua tafsir harus melalui imam atau pendeta.
Kontrol ini membuat gereja memiliki otoritas absolut atas pemahaman umat tentang ajaran, ibadah, dan moral. Semua praktik keagamaan disusun sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan gereja, bukan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Informasi yang dibatasi ini mencakup naskah non-kanonik yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, yang kemudian dianggap bid'ah. Tulisan-tulisan itu dibakar, disita, atau disembunyikan, sehingga generasi demi generasi hanya menerima versi resmi yang menekankan ketuhanan Yesus, Trinitas, dan penebusan dosa. Doktrin yang sebagian besar berasal dari Paulus, bukan dari Isa alaihissalam. Dengan penguasaan informasi ini, gereja mampu membentuk persepsi publik. Nabi yang mengajarkan ketaatan dan tauhid diubah menjadi Tuhan yang harus disembah, dan risalahnya menjadi agama yang terpisah dari syariat aslinya. Rakyat hanya menerima tafsir yang telah diseleksi, tanpa bisa menilai atau membandingkan sendiri ajaran asli dengan doktrin resmi. Bahkan penerjemahan Alkitab ke bahasa rakyat dianggap ancaman. Seperti kasus William Tyndale, yang dihukum mati hanya karena menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, menunjukkan betapa takutnya gereja jika umat biasa memiliki akses langsung ke teks suci. Akibatnya, umat Kristen modern banyak yang mengikuti ajaran Paulus dan keputusan konsili, bukan ajaran Isa alaihissalam. Kontrol informasi gereja selama berabad-abad ini memastikan bahwa doktrin yang beredar adalah versi yang menguntungkan kekuasaan politik dan hierarki gereja, bukan ajaran Nabi yang sebenarnya. Pertanyaannya pun muncul, jika gereja mampu menguasai informasi selama ratusan tahun, seberapa banyak kebenaran yang hilang? Dan siapakah yang sebenarnya mempertahankan ajaran tauhid dan ketaatan Isa alaihissalam yang sejati di tengah arus doktrin yang diseleksi dan dimanipulasi ini? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.